Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku lagi dapat pesanan lagi. Pesanan kali ini adalah nasi kuning sebanyak 35. Untuk kemasannya ini menggunakan Mika, dan untuk diambil pesanan ini sekitar jam 10. Dan di sini aku mau sharing aja ke teman-teman cara mengatur atau membagi waktu supaya pesanan ini tepat waktu. Kalau untuk nasi kuningnya ini sebenarnya udah dari video sebelumnya juga udah pernah aku share ya, cara bikin nasi kuning untuk isian dan lain sebagainya. Kalian bisa scrolling aja ke bawah untuk konten aku yang bikin nasi kuning. Dan untuk pesanan kali ini sebenarnya menunya simple ya. Untuk kemasan Mika itu menunya cuman ada dadar iris ya, dadar rawit seperti ini. Kemudian ada orek tempe. Ini orek tempenya manis, enak teman-teman, ini pasti banyak yang suka kalau misalnya anak kecil makan orek tempe kayak gini. Kemudian ada sambal juga. Dan kalau di kota aku itu umumnya gitu ya, ada lalapannya kayak timun dan juga kemangi. Ini sebenarnya opsional, mungkin di kota kalian ada yang aneh gitu ya, nasi kuning dikasih lalapan kayak gini. Tapi biasanya di daerahku itu kadang ada yang pakai lalapan kayak gini. Jadi lebih wangi, lebih sedap dan juga enak kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk kemasan Mikanya. Kalau teman-teman nanya, kalau di video sebelumnya juga ada yang nanya ukuran Mikanya yang berapa. Ukuran Mika ini sebenarnya nggak ada patokan ukurannya, tinggal kalian bilang aja ke penjual toko plastiknya beli untuk Mika yang sedang untuk kemasan nasi kuning. Jadi kalau misalnya ukuran ini tuh ada yang lebih kecil lagi, ini yang sedangnya ya teman-teman. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak begitu besar. Tapi untuk porsi nasinya ini porsi kenyang ya, porsi dewasa. Karena pesannya ini sekitar jam 10 diambilnya, untuk mengatur waktu bikin nasinya ini dimulai persiapannya itu habis subuh. Untuk beli kelapanya sendiri ini teman-teman, kalau di daerah kalian biasanya malam hari ada yang ngejual kelapa juga ya, kelapa parut itu kalian bisa beli di malam hari, kalian simpan di kulkas atau freezer gitu ya. Jadi pas subuh itu kalian mulai peras santannya. Waktunya ini kalian masih bisa untuk mengatur bikin nasi di jam 6 pagi. Jadi untuk persiapannya itu dari subuh pokoknya. Kalau untuk bikin telur dadarnya ini kalian bisa bikin di jam 3 atau misalnya malam hari juga boleh. Jadi tinggal mengatur waktu untuk bikin nasinya itu di pagi harinya aja. Kalau untuk bawang goreng pastinya kalian bikin 1 hari sebelumnya, bisa kalian simpan di plastik kedap udara kayak gitu atau toples gitu ya teman-teman. Dan sambal juga sama, kalian bisa bikin di 1 hari sebelumnya, asalkan masaknya itu harus benar-benar tanak dan pastinya harus menggunakan banyak minyak supaya lebih tahan lama. Kalau misalnya sambal itu dibuat di 1 hari sebelumnya sudah dingin, itu bisa disimpan atau di wadah toples juga bisa gitu ya. Kalian simpan di kulkas, jadi pas pagi hari atau subuh itu bisa kalian keluarkan. Jadi pas paginya ketika semua lauk sudah selesai semua, sambal juga sudah ready dan kalian gak perlu repot-repot dadakan pagi buta itu bikin sambalnya. Kalau yang pagi hari itu biasanya aku beli yang daun kemanginya untuk lalapannya. Karena daun kemangi itu kalau beli 1 hari sebelumnya itu pastinya bakalan layu walaupun disimpan di kulkas. Jadi biasanya kalau untuk daun kemangi aku belinya itu pas pagi hari sekitar jam 6 ya. Kalau misalnya beli di warung terdekat itu pasti ada untuk daun kemanginya. Kalau misalnya lauknya udah matang semua di pagi hari, tinggal kalian bikin nasinya aja. Kalian masih punya banyak waktu untuk persiapan packing dan juga untuk pemotretan ya. Ini untuk katalognya juga pastinya kalau misalnya ada orderan itu wajib banget untuk kita yang punya usaha cateringan seperti ini harus ada foto ya supaya menarik pembeli juga. Kalau misalnya ada pesannya itu jam 10, setengah jam sebelumnya memang harus sudah siap. Jadi setengah jam itu ada waktu untuk foto, untuk bikin katalog.
Kalau misalnya teman-teman mepet waktu banget, pasti bakalan nggak kekejar ya. Misalkan diambil jam 10, kalian pas banget jam 10 itu baru selesai, belum sempat untuk foto katalog gitu ya, sangat disayangkan sekali ya. Jadi kalian wajib banget kalau misalnya ada orderan harus difoto kayak gini. Memang agak sedikit repot kalau misalnya ada orderan terus kita juga dibikin konten, tapi kalau misalnya bikin konten ini buat menyemangati diri sendiri ya, supaya bisa melihat gitu hasil dari kalian bangun pagi bikin persiapan ini itu dengan hasil akhir yang sangat memuaskan, apalagi kalau misalnya pembeli kita juga merasa senang dan suka dengan rasa yang sudah kalian bikin. Nah, ini mulai untuk menghias menata nasi kuning ini sekitar jam setengah 9 ya. Setengah jam udah selesai kalau untuk packing kemasan seperti ini. Apalagi ini jumlahnya masih di bawah 50 ya, ini masih setengah jam juga udah cepet gitu teman-teman. Nah, kalau nasi udah matang itu kalian jangan langsung dikemas. Kenapa? Karena masih panas. Tunggu sampai mulai agak dingin ya, tapi nggak dingin banget gitu, maksudnya nasinya itu diangin-anginkan supaya uap panasnya itu keluar dan nasi itu nggak cepet basi. Kalau udah mulai agak berkurang uap panasnya, kalian bisa langsung menata di kemasan seperti ini. Nah, dalam proses menata di kemasan ini juga pastinya kan nasinya ini udah kena angin juga ya teman-teman, jadi udah nggak begitu panas. Kalau misalnya masih panas langsung dikemas, itu nanti bikin nasinya cepet basi. Apalagi ini menggunakan santan ya teman-teman, jadi diusahakan jangan terlalu cepet-cepet dikemas kalau masih panas. Dan untuk durasi masak nasinya itu dari mulai aron sampai pengukusan itu sekitar 1 jaman. Jadi untuk aronnya itu sekitar 25 sampai 30 menit dan untuk kukus nasinya 30 sampai 45 menit. Kalian sesuaikan aja untuk jumlah nasinya. Kalau lebih dari 35 atau misalnya di atas 50 itu kalian bisa bagi dua nasinya dikukusnya, jangan sekaligus kalau pancinya nggak terlalu besar. Takutnya kalau misal kalian langsung kukus dalam jumlah banyak, matang itu nggak merata. Biasanya kayak gitu teman-teman, jadi dibagi dua aja untuk pengukusannya kalau dalam jumlah banyak. Kalau ini masih di bawah 50 ya teman-teman, jadi satu kali kukusan aja. Dan ini dia teman-teman untuk harga nasi kuning kemasan Mika. Harganya itu Rp7.000. Ini menurut kalian murah apa mahal ya? Kalau segini porsinya juga kenyang, porsi makan dewasa. Kalau kalian mau jual kayak gini juga bisa kalian sesuaikan ya untuk harga jualnya, tergantung modal yang sudah teman-teman belanjakan. Dan ini untuk kemasan mikanya yang ukuran sedang. Kalau mikanya ukurannya lebih kecil dari ini, kalian bisa jual dengan harga 5.000. Pokoknya kalian sesuaikan aja budget dengan modal yang sudah teman-teman belanjakan, tinggal harga jualnya boleh ditentukan sendiri. Dan video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.